Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan topik peran tanaman obat tradisional di lingkungan kampus biologi dalam konservasi biodiversitas kampus. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ifat Fatmala dengan NIM B1A022054. Saya Nasonur Rafiza dengan NIM B1A022057. Saya Fatma Zulatunisa, NIM B1A022059. Saya Elizabeth Gracia Marbun dengan NIM B1A022068. Saya Fitri Afifah Rahma, NIM B1A022127. Krokot Portulasa oleracea adalah tanaman gulma yang sering ditemukan tumbuh liar di lahan pertanian, pekarangan, atau pinggir jalan. Tanaman ini termasuk dalam famili Portulaceae dan dikenal luas di berbagai negara sebagai tanaman pangan dan obat. Tanaman krokot memiliki batang sukulen yang berwarna kemerahan hingga hijau, tumbuh menjalar atau tegak rendah, dan dapat mencapai panjang sekitar 30 cm. Daunnya kecil, tebal, dan berbentuk bulat telur dengan permukaan halus. Bunganya berwarna kuning, berukuran kecil, dan muncul di ketiak daun atau ujung batang. Krokot dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan, diantaranya sebagai antiinflamasi, anti-diabetes, antimikroba, dan antioksidan. Daunnya yang kaya omega 3 dan mineral sering dikonsumsi sebagai lalapan, bahan campuran sup, atau direbus untuk dijadikan ramuan herbal. Dalam pengobatan tradisional, rebusan daun krokot digunakan untuk mengatasi demam, disentri, dan gangguan saluran kemih. Kayu putih atau Melaleuca kayu putih berasal dari Indonesia dan tergolong dalam famili Myrtaceae. Tanaman ini dikenal karena kemampuannya dapat menghasilkan minyak atsiri. Kayu putih tersebar luas di Indonesia bagian timur dan sebagian Australia. Ciri morfologisnya khas seperti batang tinggi hingga 20 meter, kulit berlapis mudah mengelupas, serta daun yang mengeluarkan aroma tajam saat diremas. Minyak atsiri yang dihasilkan dari daun kayu putih mengandung senyawa aktif seperti sineol, terpinoil, pinen, dan limonen yang diperoleh melalui proses penyulingan. Minyak kayu putih digunakan sebagai pengobatan tradisional karena memiliki berbagai khasiat, yaitu melancarkan peredaran darah dan menghangatkan tubuh. Sifatnya yang mudah menguap membuatnya efektif tanpa mengganggu pernapasan kulit. Selain itu, minyak ini membantu meredakan penyakit ringan seperti flu, batuk, rematik, serta digunakan untuk pengobatan luar seperti luka dan infeksi kulit melalui terapi uap dari daun yang direbus. Selama pandemi COVID-19, minyak kayu putih juga dimanfaatkan sebagai terapi tambahan untuk meredakan gejala pernapasan. Kandungan eukaliptol di dalamnya berperan sebagai pengencer dahak sehingga efektif dalam mengatasi gejala ISPA. Penggunaan secara inhalasi sangat berguna, terutama di daerah terpencil yang sulit mengakses layanan medis, bahkan masyarakat merasakan manfaat hanya dengan menghirup aromanya dari proses penyulingan. Jahe atau Zingiber officinale merupakan tanaman yang berasal dari wilayah Asia Pasifik dengan persebaran yang mencakup India hingga Tiongkok. Di Indonesia, daerah penghasil jahe utama meliputi Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tanaman ini tumbuh subur di berbagai daerah tropis yang lembab, termasuk hampir seluruh wilayah Indonesia. Tanaman jahe termasuk ternat tahunan dengan batang semu yang tegak, berbentuk silindris, berwarna hijau dengan pangkal putih hingga kemerahan, dan tinggi sekitar 30-75 cm. Jahe, atau dikenal juga sebagai ginger, merupakan salah satu jenis tanaman rempah yang telah lama dikenal karena berbagai manfaat dan khasiatnya. Jahe banyak dimanfaatkan sebagai bahan jamu tradisional, obat-obatan, bahan baku industri makanan dan minuman, bumbu masakan, serta bahan dalam pembuatan parfum dan produk kosmetik. Rimpang jahe mengandung berbagai zat aktif seperti minyak atsiri, oleoresin, dan pati. Selain itu, rimpang jahe juga mengandung berbagai senyawa kimia penting seperti flavonoid, gingerdiol, 10-dehydroginger-ion, asam amino yang terdiri dari arginin dan aspartat, asam lemak atau linolenat, vitamin A,
B, C, dan niacin, mineral yang terdiri dari kalsium, fosfor, kalium, dan natrium, serta senyawa organik lainnya seperti asam malat dan oksalat. Selanjutnya ada tanaman kunyit. Kunyit merupakan tanaman yang berasal dari familia Zingiberaceae dan dapat tumbuh di lingkungan dataran rendah hingga dengan ketinggian 2000 mdpl. Tanaman ini dapat tumbuh tegak hingga ketinggian 1-1,5 meter dan membentuk rumpun yang bergerombol. Habitat asli dari tanaman kunyit yaitu meliputi wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara, dan menyebar ke negara Malaysia, Indonesia, Australia, dan Afrika. Rimpang kunyit sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional karena memiliki kandungan senyawa fitokimia seperti minyak atsiri. Dengan adanya senyawa fitokimia tersebut, rimpang kunyit bisa dijadikan obat untuk menyembuhkan luka, antibakteri, menghilangkan bau badan, menurunkan demam, meredakan diare, dan beberapa pengobatan lainnya. Tanaman selanjutnya yaitu tanaman sambang darah. Tanaman sambang darah atau yang dikenal dengan nama ilmiah Excocaria cosinsinensis termasuk ke dalam familia Euphorbiaceae. Tanaman ini merupakan tanaman berhabitus semak atau perdu yang berasal dari wilayah Asia Tenggara, serta beberapa daerah tropis lainnya seperti India, Filipina, dan Papua Nugini. Tanaman ini mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi tanah seperti berpasir, berbatu, hingga berlumpur. Namun, pertumbuhannya akan lebih optimal di tanah yang subur dan kaya akan bahan organik, dengan suhu lingkungan ideal antara 20-35 derajat Celcius. Tanaman sambang darah memiliki morfologi yang meliputi batangnya yang tegak dan berkayu dengan diameter sekitar 10-20 cm. Warna daun sambang darah menjadi ciri khas utama, yaitu permukaan atas berwarna hijau sedangkan permukaan bawah berwarna merah gelap. Tanaman sambang darah dapat dimanfaatkan sebagai obat, umumnya pada bagian daunnya yang diketahui bermanfaat untuk meredakan rasa gatal atau antipruritik, menghentikan perdarahan atau hemostatik, serta mengobati disentri. Tanaman sambang darah juga sering digunakan untuk mengatasi masalah kewanitaan yang berlebihan, batuk berdarah, muntah darah, serta gangguan seperti batuk berlendir. Daun tanaman ini mengandung flavonoid, polifenol, tanin, kalium dengan kadar tinggi, serta kalium dengan kadar rendah. Etoekologi tanaman obat tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan melestarikan keanekaragaman hayati. Dengan menanam dan memelihara tanaman obat, kita dapat memanfaatkan khasiatnya sebagai obat tradisional untuk mengatasi berbagai penyakit dan kondisi kesehatan. Selain itu, etnoekologi tanaman obat juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati. Tanaman obat juga dapat menjadi topik penelitian dan pendidikan yang menarik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang konservasi biodiversitas. Kami dari kelompok 3 mata kuliah etnobiologi ingin mewawancarai kakak mengenai tanaman obat di Fakultas Biologi. Sebelumnya mungkin kakak boleh perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ayu dari angkatan 21. Oke, langsung ke pertanyaannya aja kak. Kakak tahu nggak kalau di Fakultas Biologi ini ada tanaman obat dan jenisnya apa aja? Kalau yang saya tahu itu ada tanaman brotowali, sambang darah, kunyit, jahe, kurang lebih itu sih. Oke. Menurut kakak nih, manfaat tanaman obat tersebut apa aja? Untuk manfaatnya, yang saya tahu ya, itu buat meredakan batuk, meredakan peradangan, mempercepat penyembuhan luka, terus untuk jamu juga bisa. Itu sih. Oke kak, makasih ya kak. Iya, sama.